Halo, kali ini kita akan membahas tentang bau mulut atau halitosis. Bau mulut atau halitosis ini bisa terjadi kepada semua orang. Nah, apabila bau mulut ini dibiarkan terus-menerus bisa menimbulkan masalah yang lain. Misalnya, ketika kamu baru PDKT seseorang, ternyata kamu bau mulut, bisa jadi orang yang kamu PDKT ini jadi ilfil. Atau kamu lagi ngelamar kerjaan, terus ternyata kamu bau mulut, bisa jadi bos atau atasan kamu ini jadi, kok ini orangnya kayak gini ya, nggak usah diterima aja. Atau kamu lagi presentasi dengan klien, ternyata kamu bau mulut, bisa jadi si klien ini nggak jadi deal dengan kamu. Lalu bagaimana cara pencegahan atau penanganan bau mulut ini? Sebelumnya kita harus tahu dulu apa saja penyebab dari bau mulut ini. Yang pertama, dari makanan atau minuman. Apa saja makanan yang bisa membuat bau mulut? Contohnya bawang merah, bawang putih, lobak. Terus untuk minuman bisa produk susu atau minuman beralkohol. Bau mulut ini bukan terjadi ketika makanan atau minuman itu berada di dalam mulut, tapi setelah diserap oleh pembuluh darah, lalu bau dari makanan ini ditransmisikan ke paru-paru, lalu ikut keluar melalui udara pernafasan. Jadi keluar melalui mulut ketika kita bernafas. Dan bau mulut yang karena makanan atau minuman ini sifatnya sementara ya. Yang kedua, karena oral hygiene atau kebersihan mulut. Ketika kebersihan mulut berkurang, jadi ada sisa makanan yang mengumpul di gigi. Nah, cepat atau lambat sisa makanan ini mengalami pembusukan. Nah, pembusukan ini yang bisa membuat bau mulut. Apalagi jika ada gigi kamu yang berlubang. Nah, ketika berlubang itu pasti ada sisa makanan yang masuk di lubang gigi itu, yang lama-lama makanan itu menjadi busuk dan menyebabkan bau. Yang ketiga adalah penyakit periodontal. Penyakit periodontal ini adalah penyakit yang terjadi pada jaringan penyangga gigi. Penyebab utamanya adalah plak. Jadi ada infeksi bakteri yang menyebabkan radang pada gusi atau pada jaringan penyangga gigi yang menyebabkan di sekeliling gigi ini terdapat poket. Nah, poket ini yang menyebabkan bakteri bisa tinggal di situ. Nah, bakteri yang menyebabkan penyakit periodontal ini adalah jenisnya bakteri gram negatif, di mana bakteri gram negatif ini menghasilkan gas yang disebut volatile sulfur compound yang menyebabkan bau mulut. Yang keempat, xerostomia atau mulut kering, di mana ketika mulut kamu itu kering, terjadi peningkatan jumlah bakteri sehingga terjadi peningkatan produksi gas volatile sulfur compound yang menyebabkan bau mulut. Yang kelima adalah merokok, di mana zat tar atau nikotin yang tertinggal di jaringan mulut dan gigi ini bisa menyebabkan bau mulut. Selain itu, efek dari merokok ini membuat area mulut menjadi kering. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika mulut kering, jumlah bakteri meningkat sehingga mengakibatkan bau mulut. Yang keenam, karena penyakit sistemik, antara lain karena gangguan pada saluran pencernaan, diabetes, infeksi pada saluran pernafasan, kemudian ada gangguan pada sinus, kemudian yang terakhir adalah karena kelainan hati dan ginjal. Yang ketujuh atau yang terakhir karena obat-obatan. Jadi ada obat-obatan tertentu yang membuat menurunnya produksi air liur sehingga mengakibatkan bau mulut. Lalu bagaimana pencegahan dan perawatan supaya tidak mengalami bau mulut? Yang pertama adalah menyikat gigi dengan benar, yaitu sehari 2 kali. Kemudian cara menyikat giginya yang benar, yaitu arahnya dari gusi ke gigi supaya tidak terjadi penurunan pada gusinya. Kemudian pilihlah bulu sikat yang paling halus, lalu pilihlah pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi selain untuk membersihkan gigi, pasta gigi yang mengandung fluoride ini bisa untuk mencegah gigi berlubang. Yang kedua, dental floss atau benang gigi. Nah, ketika ada sisa makanan yang masuk di celah-celah gigi yang tidak bisa dibersihkan oleh sikat gigi, kita bisa membersihkannya dengan benang gigi ini. Kemudian yang ketiga, kita juga harus membersihkan lidah, bisa dengan sikat gigi atau dengan alat khusus untuk membersih lidah. Yang keempat, pakailah obat kumur. Pilihlah obat kumur yang non-alkohol. Kenapa? Karena ketika obat kumur ini mengandung alkohol, bisa menyebabkan area mulut ini menjadi kering. Selain itu, bisa juga mengakibatkan iritasi pada
mukosa atau jaringan lunak pada mulut. Yang kelima, diet sehat. Diet sehat ini apa saja? Yang pertama, makan makanan berserat seperti sayur dan pilihlah yang konsistensinya kasar, gunanya untuk membersihkan bagian belakang lidah. Kemudian yang kedua, banyak minum air putih. Seberapa banyak air putih yang bisa kita minum? Kurang lebih 40 cc dikalikan berat badan kita. Jadi misal berat badan kita 50 kg, berarti 50 kali 40 cc yaitu 2 liter dalam sehari. Kemudian yang ketiga, ketika mulut kamu kering, kamu bisa makan permen yang bebas gula atau bisa makan buah yang rasanya asam seperti lemon. Kenapa? Karena ketika kamu makan lemon atau buah yang rasanya asam, itu dapat meningkatkan produksi air ludah di dalam mulut sehingga mulut kamu tidak jadi kering dan tidak menyebabkan bau. Kemudian yang keempat, jangan merokok dan jangan minum minuman beralkohol. Kemudian yang terakhir adalah cek ke dokter gigi secara rutin, yaitu 6 bulan sekali. Kenapa? Karena ketika ada lubang bisa langsung ditangani sehingga tidak menyebabkan bau mulut. Kemudian ketika ada awal dari penyakit periodontal bisa langsung ditangani, tidak menunggu parah sehingga mengakibatkan bau mulut itu terjadi. Oke, kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe dan like juga. See you on the next video. Bye bye.